Halo semuanya, saya Wahyu Wulandari Putri dari BCA 18. Jadi di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan proyek studio desain interior 4 yang berjudul Redesign Kantor Biro Arsitek AR Plus di Denpasar, Bali, yang tentunya sesuai dengan standar protokol kesehatan yang mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan RI tentang panduan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di lingkungan perkantoran. Nah, jadi yang pertama yang akan saya jelaskan adalah tema konsep dari perancangan kantor AR Plus. Nah, jadi saya akan menerapkan tema konsep Tropic Contemporary Sujiva Space. Nah, jadi output dari tema konsep ini merupakan gaya kontemporer tropis yang kekinian dan sehat tentunya, yang mendukung nantinya produktivitas para sivitas karena seluruh aspek kenyamanannya diperhatikan. Tidak hanya nyaman bagi sivitas atau manusia, juga nyaman bagi lingkungan sekitar dengan penggunaan material dan elemen natural lainnya yang mendukung kestabilan dan keberlanjutan lingkungan. Tentunya dengan memperhatikan juga isu pandemi yang sedang terjadi. Nah, lokasi dari kantor AR Plus ini ada di Jalan Pulau Komodo 1 nomor 4 Denpasar, Bali. Bisa dilihat peta lokasinya ada di gambar. Nah, kantor AR Plus ini apa sih sebenarnya? Jadi, bangunan ini dulunya merupakan rumah yang memiliki 2 lantai dengan luas bangunan kira-kira 200 meter persegi. Kondisi fisik struktur bangunan masih terlihat bagus dan kokoh. Bangunan juga tidak terlihat memiliki retakan atau bengkok pada bagian struktur, hanya saja mungkin di bagian interiornya yang masih perlu diperbaiki. Selanjutnya kita masuk ke bagian foto existing dari kantor AR Plus sebelum di redesign. Jadi di sini bisa terlihat ada ruang yang tidak dimanfaatkan dengan baik. Selain itu di bagian working area atau working space-nya terlihat berantakan, kabelnya ada di mana-mana dan berserakan. Lalu di bagian balkon lantai 2 terlihat sangat panas karena tidak adanya penutup yang mungkin akan mempengaruhi kenyamanan di dalamnya. Nah, jadi ini merupakan site plan dari redesign kantor AR Plus. Terlihat di sini di bagian eksteriornya lebih banyak ruang hijau yang mengaplikasikan tadi tema Tropic Contemporary. Selanjutnya ini adalah denah setelah di redesign. Jadi bisa dilihat di sini pengaplikasian konsep tropical terlihat dari maksimalnya open space atau area hijau di bagian kiri dan kanan bangunan. Selain itu, konsep kontemporer diterapkan dengan pengaplikasian bentuk-bentuk yang tidak biasa dengan adanya lengkungan dan sudut yang tidak beraturan. Di bagian tampak fasad, di sini saya dominan menggunakan material bata merah expose dan juga kaca. Selain itu di bagian atapnya menggunakan atap runcing sesuai dengan konsep kontemporer tropical tadi. Bagian potongan di sini ada potongan AA dan BB. Saya menggunakan material dominan bata expose, lalu ada dinding dengan cat yang sustainable, menggunakan beberapa dekorasi dinding dengan material kayu, juga menggunakan lantai plester dan juga lantai parket yang nanti detailnya ada di gambar kerja. Selanjutnya ini adalah potongan C dan D. Jadi di bagian sini bisa terlihat lebih terlihat bentuk bangunannya menggunakan banyak lengkungan, menggunakan banyak material kaca, kayu, bata, juga beberapa bukaan untuk memaksimalkan pencahayaan dan penghawaan. Kita masuk ke bagian 3D impression. Ini adalah 3D impression dari fasad, di mana banyak menggunakan lengkungan di bagian tembok pagar, juga pada atapnya menggunakan bentuk runcing yang menggambarkan rumah-rumah tropis di Indonesia maupun di dunia. Nah, ini adalah lebih detail tentang fasad dari desain bangunan. Bagian 3D impression di bagian area resepsionis dan juga ruang tunggu, juga galeri di bagian interior AR Plus. Di bagian panel pada dinding terdapat logo dari kantor AR Plus dan juga terdapat panel-panel kayu dengan bentuk serupa. Itu mengambil bentuk dari logo kantor AR Plus. Di mana bentuknya juga unik, menyerupai sarang madu. Juga di bagian lantai saya menggunakan material parket yang dibentuk sedemikian rupa dengan banyak lengkungan supaya kesannya tidak monoton. Bentuk-bentuk tidak biasa juga saya terapkan di bagian meja resepsionis dan juga meja tunggu di area galeri. Working space atau working area, di sini saya menggunakan satu
objek sebagai focal point, yaitu pada bagian plafon yang berbentuk lingkaran dengan material kayu juga, yang tentunya sebagai variasi di area plafon. Jarak dari meja antar pegawai juga saya buat agak sedikit jauh untuk menjawab isu COVID ini. Untuk bagian pencahayaan dan penghawaan bisa dilihat di bagian pintu, saya menggunakan material kaca dan juga dengan bukaan yang cukup besar. Ini merupakan area coworking area atau coworking space di mana nanti pegawai yang berasal dari luar kantor atau freelance bisa bekerja di ruangan ini saat berada di kantor AR+. Nah, di sini juga dipasang susunan bata sedemikian rupa untuk sebagai penambah aksen, juga untuk aplikasi pencahayaan dan penghawaan alami. Nah, mungkin ada pertanyaan bagaimana jika hujan. Jadi di luar dari fasadnya saya menggunakan topian dengan material beton untuk menanggulangi masalah jika misalnya ada hujan atau semacamnya. Ini adalah 3D impression dari ruang direktur. Jadi karena direktur dari kantor AR+ ini ada 2 ya. Nah, di sini saya menciptakan dimensi yang nantinya akan menciptakan privasi untuk masing-masing direktur. Jadi mereka tetap bisa bekerja bersama namun di kesan ruang yang berbeda. Terdapat juga pencahayaan dan penghawaan buatan. Di sini juga saya meletakkan jendela kaca besar untuk nantinya direktur melihat ke pemandangan di luar. 3D impression dari ruang meeting. Jadi di sini nantinya baik klien maupun pegawai internal akan melakukan meeting atau rapat. Lengkungan-lengkungan masih diterapkan untuk menciptakan kesan santai dan tidak terlalu formal pada ruangan, sehingga nantinya siapapun yang meeting di sini akan merasa tetap nyaman. Kita akan masuk di bagian animasi. Ini dia videonya. Saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi UAS kali ini. Saya mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penyampaian dan juga presentasinya. Terima kasih kepada Pak Pranejaya dan Pak Detra, juga Kak Ode yang sudah membantu kami, yang sudah membimbing kami di proyek Studio Desain Interior 4. Terima kasih.